apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tolak kembali menjalin hubungan, seorang gadis di Palembang dianiaya mantan pacarnya. Diduga kelelahan, seorang petugas PPK di Kota Prabu Muli pingsan saat melakukan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Ratusan karateka muda ambil bagian dalam kejuaraan Karate Piala Bupati Oku Timur 2024. Kita ke informasi pertama, ditolak kembali menjalin hubungan, seorang pemuda di Palembang nekat menganiaya mantan pacarnya hingga lebam di wajah dan sekujur tubuh. Sebelum menganiaya, pelaku yang berstatus mahasiswa itu kerap meneror korban dan mengintimidasi setiap teman yang dekat dengan korban melalui media sosial. Mutia Intan Aulia, gadis berumur 19 tahun ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang karena mengalami luka lebam di wajah, tangan, dan sekujur tubuhnya akibat penganiayaan oleh mantan pacarnya. Peristiwa itu terjadi di salah satu tempat makan di Jalan Residen Abdul Rozak, Ilir Timur 2, Palembang dan berlanjut di dalam mobil milik korban. Semula pertemuan mereka atas inisiatif korban yang meminta pelaku bernama Rido berusia 20 tahun yang juga mahasiswa di kampus yang sama dengan korban untuk bertemu. Pertemuan itu untuk meminta pelaku agar berhenti melakukan teror kepada korban dan teman yang dekat dengan korban setelah korban menolak kembali menjalin hubungan dengan pelaku. Di tengah obrolan, pelaku yang terbakar emosinya kemudian naik pitam dan memukuli korban. Teror lagi, supaya kita sudah putusan, jangan kawan-kawan aku melok di teror juga, jangan segala macam dipeloi. Sama sekalian kawan-kawannya itu di teror saya itu kan. Jadi Muti ini kalau tidak sama dia itu tidak boleh dengan orang lain. Saya itu kan. Jadi maksud Muti itu kalau kita sudah putus ya sudah. Jadi mereka itu pergi itu untuk membicarakan masalah itu kan. Ternyata mungkin kata dia tuh kalau misalnya seandainya dia ngomong ya, jadi kau sama isi ini ya, tidak, kata dia, langsung digepuknya, langsung dihantamnya. Kau sama ini ya, tidak, aku tidak ini, langsung dihantamnya. Berarti bukan yang pertama kali nih penganiayaan ini? Tidak, yang waktu malaman itu, dia itu belum terasa, terus memang kepalanya itu sempat pusing karena perutnya itu diinjek-injek itu jadi mual itu kan. Nah jadi sudah sore ini, sudah siang ini, rupanya kondisi dia tuh jadi drop. Keluarga korban melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polda Sumatera Selatan. Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Informasi selanjutnya, tim Sat Narkoba Polres Oku Timur menangkap seorang pengedar narkoba di wilayah Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Polisi masih memburu orang yang menjadi pemasok narkoba kepada tersangka. Randy Saputra digelandang polisi ke Polres Ogan Komering Ulu Timur setelah ditangkap di rumah kontrakannya di Desa Gumawang, Belitang. Tertangkapnya tersangka berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan banyaknya pemuda yang menggelar pesta narkoba di sebuah rumah kontrakan di Desa Gumawang, Kecamatan Belitang. Polisi yang melakukan penyidikan kemudian menangkap tersangka saat berada di rumahnya. Dari lokasi tersebut polisi menyita barang bukti 1 paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,03 gram beserta alat hisapnya. Di Belitang, Kabupaten Oku Timur sering dijadikan tempat pesta narkoba, dan setelah dilakukan penyelidikan langsung dilakukan upaya paksa di rumah kontrakan tersebut, di mana di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat saudara Randy Saputra, dan dilakukan penggeledahan, didapat barang bukti berupa diduga sabu seberat 1,3 gram, berikut bom dan pirek. Selanjutnya untuk saudara Randy Saputra dibawa ke
kantor Satres Narkoba Polres Ogo Timur untuk dilakukan penyidikan. Adapun untuk pasal yang dipersangkakan kepada saudara Reni Saputra, pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Diduga selain sebagai pengedar narkoba, tersangka juga menyewakan rumah kontrakannya sebagai tempat pesta narkoba untuk para pelanggannya yang kebanyakan adalah pemuda setempat. Polisi masih memburu orang yang menjadi pemasok narkoba kepada tersangka. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan 108 kg sabu-sabu dan ratusan ribu pil ekstasi hasil sitaan dari 22 orang tersangka. Pemusnahan digelar sesegera mungkin untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan barang bukti. Saat pemusnahan, Kapolda Sumsel kembali menegaskan pelarangan organ tunggal yang menyetel musik remix karena mengundang para bandar dan pecandu narkoba untuk berkumpul. ...108 kg sabu-sabu dan 134.000 butir pil ekstasi dimusnahkan petugas Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Barang haram itu merupakan hasil sitaan dari 22 orang tersangka yang ditangkap di sejumlah wilayah selama Januari hingga Februari 2024. Narkoba dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang mengandung bahan kimia, kemudian di blender. Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumatera Selatan kembali menegaskan pelarangan organ tunggal untuk menyetel musik remix di wilayah Sumatera Selatan karena mengundang para bandar dan pecandu narkoba untuk berkumpul bertransaksi. Terbukti baru-baru ini ada seorang wanita yang overdosis oleh narkoba dalam sebuah acara organ tunggal. Tetapi barang bukti ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kita tahu di beberapa tempat pernah terjadi penghilangan terhadap barang bukti disalahgunakan. Oleh karena itu, pada saat press release di tanggal 7, saya minta rekan-rekan media juga ikut mengawal. Kawal lagi ada berapa banyak barang bukti, itu semua dicek, kemudian dimusnahkan supaya tidak bisa dimanfaatkan. Kapolda meminta seluruh sektor pemerintahan dapat berperan aktif guna mencegah adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Ya, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumatera Selatan telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus pemukulan yang diduga dilakukan oleh Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Polres Banjuasin terhadap seorang wanita di sebuah klub malam beberapa waktu lalu. Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh AKP Kurniawan Ashar dan AKP Yogi Sugama, Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Polres Banjuasin yang dilakukan terhadap seorang wanita di sebuah klub malam beberapa waktu lalu terus bergulir. Kedua pihak diketahui telah melayangkan pengaduan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan terkait dugaan adanya tindak pidana yang terjadi. Menanggapi kasus ini, Kapolda Sumatera Selatan menduga ada motivasi lain diviralkannya kasus tersebut, lantaran peristiwa ini sudah terjadi hampir 1 bulan lalu. Apalagi sebelumnya kedua pihak juga sudah berupaya untuk menempuh jalan damai. Nah, antara kejadian sama dilaporkan itu, antara para pihak itu sudah mencoba untuk berdamai. Tetapi permintaannya terlalu tinggi, jadi ada modus-modus lain di sini. Ada motivasi lain, Ya, saya sampaikan silakan saja berproses. Kemudian apa yang disampaikan di media terkait dengan kronologis kejadian itu juga tidak semuanya benar. Kita sudah punya rekaman CCTV sejak di dalam lokasi. Kemudian di luar ada yang mereka menggunakan handphone. Dan di dalam lokasi itu kronologisnya tidak sesuai seperti yang ada di media. Tapi sekali lagi saya tegaskan sini, proses masih berlanjut. Proses pidananya berlanjut, proses otiknya sudah berlanjut. Bahkan proses etiknya sudah berjalan sejak kejadian itu kita ketahui tanggal 29. Informasi sering lapor kan? Ya, informasi saling lapor, itu haknya masing-masing, kita biarkan saja, itu berproses saja.
Ya betul, sudah seperti yang dilaporkan, sudah diproses dan sudah diperiksa. Sekarang sudah ditingkatkan ke tingkat pemeriksaan. Ini untuk sidang kode etiknya belum Pak Kabid? Belum lah, baru ditingkatkan dari penyelidikan ke pemeriksaan. Nanti akan proses pemeriksaan, kemudian melakukan persidangan. Termasuk katanya unsur lain dari Pak Kapolda bilang ini kan sudah sebulan yang lalu ini Pak. Iya. Kenapa? Ada unsur lain dalam perkara ini. Ada motivasi lain. Kenapa baru dilaporkan sekarang gitu Pak? Oh enggak, dilaporkan sudah dari akhir Januari kan? Akhir Januari yang lalu. Ya, bukan kejadian baru. Makanya sudah selesai diperiksa. Oh, udah selesai. Pak, berarti ada berapa anggota Pak yang dilaporkan Pak total? Ya 2 itu. Dua itu. Ya. Benar Pak ya? Benar sudah. Propam Polda Sumatera Selatan tengah mengumpulkan sejumlah keterangan sebelum memutuskan hukuman etik yang akan diterima oleh kedua anggota perwira pejabat utama di Polres Banyuasin itu. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Ya, Kejaksaan Negeri Prabu Mulih kembali menetapkan tersangka kasus korupsi penggunaan kredit fiktif di salah satu bank BUMN di Kota Prabu Mulih. Tersangka merupakan pegawai bank BUMN yang terlibat dalam perkara tersebut. Modusnya dengan memasukkan surat perjanjian kerja atau kontrak senilai 1,7 miliar rupiah. Ruli Eka Putra digiring petugas ke mobil yang akan membawanya ke rutan kelas 2 Prabu Mulih. Ruli yang merupakan pegawai sebuah bank BUMN itu ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam di gedung Kejati Prabu Mulih. Diduga tersangka terlibat kasus korupsi penggunaan kredit modal kerja fiktif di bank tempatnya bekerja. Penetapan Ruli sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari tersangka Hendra Gunawan yang lebih dahulu ditahan Kejari Prabu Mulih. Tersangka yang bertugas sebagai analis pemberian kredit di salah satu bank BUMN itu memberikan laporan palsu tentang kunjungannya ke CV Baim Trust sebagai calon debitur. Setelah uang dikeluarkan oleh pihak bank, ternyata diketahui surat perintah kerja atau SPK milik CV Baim Trust ternyata fiktif. Tetapkan seorang tersangka lagi berinisial RIP yang merupakan karyawan BUMN pada salah satu bank plat merah yang kita tetapkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan dari surat penetapan tersangka REP, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Bahwa terhadap tersangka RP ini sekarang sudah dilakukan penahanan 20 hari ke depan. RP ini adalah analis AU, analis untuk pemberian kredit. Nah, jadi peran dia adalah dia menyampaikan laporan hasil kunjungan dia ke lapangan kepada pimpinan dia untuk diputus untuk memberikan kredit. Terkait kasus ini, Kejaksaan Negeri Prabu Mulih telah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pihak swasta dan pihak bank pemberi kredit. Dedi Irawansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih.